Bayangkan kalian adalah seekor semut yang hidup di gorong-gorong pertengahan kota. Kalian sibuk bekerja, mencari makan, dan merasa dunia yang kalian jalani adalah milik kalian. Sampai akhirnya sebuah gedung pencakar langit pusat kota runtuh di atas kalian dan menghancurkan semuanya. Kalian adalah semut. Kalian gak tahu apa itu gedung, gak tahu siapa yang membangunnya, dan yang paling mengerikan, entitas yang meruntuhkannya bahkan gak sadar kalau kalian hidup. Cosmic horror merupakan subgenre horror fiction yang menekankan pada ketidaktahuan manusia. Takutnya ini bukan tentang monster besar yang ingin memakan kalian, tapi ini tentang alam semesta yang bahkan tidak peduli kalian bernapas. Inilah cosmic horror. Apa itu cosmic horror? Cosmic horror merupakan sebuah subgenre dari fiksi horror atau horror fiction yang dicetuskan oleh seorang bernama Howard Philip Lovecraft, seorang penulis asal Amerika Serikat yang ingin mengubah seni horor dunia. Ketahuilah, pada abad 18 dan 19-an, semua karya seni horor itu didominasi oleh gothic horror, vampir, werewolf, ataupun hantu-hantu klasik lainnya. Ketakutan pada zaman itu sangat bersifat personal dan kadang religius. Ada benar dan ada yang salah, ada malaikat, ada juga iblis. Tapi semakin berjalannya waktu, umat manusia semakin maju. Ilmu teknologi dan sains pada abad ke-20 benar-benar membuat manusia sadar kalau alam semesta yang kita hidup itu sangatlah luas dari yang pernah kita bayangkan. Dari sinilah Lovecraft mulai memperkenalkan filosofi cosmicism, sebuah gagasan bahwa tidak ada dewa yang menjaga kita dan tidak ada iblis yang memburu kita pula. Yang ada hanyalah entitas kuno yang sangat besar, sangat kuat, sangat asing, sehingga melihat mereka saja sudah cukup untuk menghancurkan sirkuit saraf di otak manusia. Lovecraft di sini menggunakan di sisi ketakutan manusia yang baru, yakni ketakutan akan ketidakberartian. Sejak manusia sadar kalau alam semesta benar-benar seluas itu, rasa takut akan eksistensi mereka di hidup jelas sangat dipertanyakan. Bagaimana jika manusia hanyalah seonggok debu di antara makhluk kosmik superior lain? Bagaimana jika semaju dan sebesar apapun umat manusia, itu semua tidak mempengaruhi apa-apa terhadap kehidupan alam semesta ini? Karena sekali lagi di cosmic horror, manusia memiliki posisi sebagai makhluk NPC yang mau hidup ataupun mati, yaitu tidak akan mengubah apa-apa. Dengan besarnya karya Lovecraft yang berjudul The Call of Cthulhu pada tahun 1928, cosmic horror mulai menjadi sebuah genre yang populer. Sebut saja karya-karya fiksi lain yang mengambil inspirasi dari genre tersebut, seperti film The Thing yang disutradarai oleh John Carpenter, yang menunjukkan bagaimana seonggok makhluk kosmik bisa merusak sel tubuh manusia dan memberikan paranoia ekstrim dan teror. Karena kita tidak ada yang tahu siapa yang sudah terinfeksi dan bisa berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Dan masih banyak karya lainnya, sebut saja It karya Stephen King atau Uzumaki karya Junji Ito. Bahkan di era modern sekarang banyak sekali karya horor fiksi populer yang basisnya itu cosmic horror. Backroom yang menekankan rasa takut kita pada ketidaktahuan dan isolasi, analog horror yang menekankan kita pada ketidaktahuan apa yang sedang terjadi, dan masih banyak lagi. Lalu apa yang sebenarnya membuat cosmic horror ini berbeda? Jadi apa yang berbeda? Genre horror konvensional seperti slasher horror ataupun klasik gothic horror semuanya menempatkan manusia sebagai peran penting, entah sebagai target balas dendam, sebagai target kekejaman The Myth, dan sejenisnya. Bahkan tak jarang manusia kerap kali menang dalam cerita-cerita horor klasik tersebut. Tapi cosmic horror berbeda.
karena genre ini tidak pernah menyerang tubuh kalian, tapi justru menyerang akal sehat manusia. Karena peran manusia di cerita ini ya tidak ada apa-apanya. Jika kalian sekarang berjalan-jalan kecil keluar rumah, apakah kalian pernah berpikir berapa banyak bakteri yang kalian bunuh selama perjalanan kalian? Tentu kita tidak memikirkannya. Sekarang bagaimana jika posisi bakteri ini diubah menjadi manusia? Bayangkan jika kehidupan manusia bisa saja hancur melebur karena aktivitas random entitas kosmik yang bahkan tidak sadar kalian hidup atau bahkan eksis. Pada akhirnya horor ini menekankan pada dua hal, yaitu ketidakberartian dan keterbatasan cara berpikir manusia. Jika mau diimplementasikan pada dunia nyata, sekarang pikirkan apa yang terjadi jika kalian hidup abadi. Kalian melewati semua kejadian di bumi selama ribuan bahkan miliaran tahun, sampai akhirnya bumi sudah tidak ada. Sayangnya ya kalian abadi. Kalian mungkin akan terombang-ambing di luar angkasa selama miliaran tahun pula. Sekarang pikirkan lagi, apa yang terjadi jika yang hancur bukanlah bumi ataupun planet-planet, melainkan alam semesta tempat kalian terombang-ambing itu sendiri, yang pada akhirnya hancur juga setelah berumur triliunan tahun alias ya sudah tamat aja. Dan ya kalian abadi, kalian masih hidup. Kehidupan kalian akan seperti apa? Apa yang kalian lihat? Apa yang kalian rasakan? Dan apa yang akan kalian lakukan? Toh tidak ada lagi yang namanya kehidupan. Narasi tadi merupakan bukti kosmik horor di mana manusia jelas tidak mampu membayangkan apa yang terjadi pada sebuah hal yang dalam tanda kutip skala kosmik. Karena seni dari kosmik horor sendiri adalah unidentified, di mana penikmat genre ini bahkan tidak akan pernah tahu seperti apa entitas, antagonis, ataupun world building yang mereka lihat. Tak jarang dibalik semua pusing dan kengerian dari cosmic horror, genre ini justru dinikmati para penggemarnya dengan cara yang lain. Di dunia nyata, mungkin kita bisa aja stres mikirin pekerjaan, drama-drama kehidupan, ataupun validasi dari orang lain. Beban hidup terasa berat, tapi saat kita menonton cosmic horror, justru kita diingatkan bahwa di hidup yang berskala alam semesta ini, semua masalah yang disebutkan tadi itu tidak ada artinya. Disinilah justru muncul rasa nyaman yang aneh dalam nihilisme ini. Mengetahui bahwa kita adalah debu-debu yang ada di alam semesta kosmik ini, justru kadang membebaskan kita dari tekanan duniawi. Jadi mungkin kita tidak menonton cosmic horror untuk ditakut-takuti. Kita menontonnya untuk terapi. Terapi yang mengingatkan kita bahwa tidak apa-apa untuk menjadi tidak penting. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apa kalian sempat pusing dengan penjelasan cosmic horror ini? Coba komen aja. Memang seni dari genre horror ini adalah pada overthinking dan ketidaktahuan manusia itu sendiri. Dimana jelas jika genre ini bisa digarap dengan serius, nggak jarang bisa menyerang akal sehat penikmat genrenya. Dan terima kasih juga pada member channel Dazzle yang sudah terus mendukung lebih di channel ini. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.